namanya gerakan beli NTT, artinya membeli seluruh masyarakat NTT membeli produk-produk lokal, kopi, kerupuk, tenun ikat, hasil kerajinan, kue-kue, kelor, teh kelor dan segala macam itu. Kita melakukan sebuah gerakan. Itulah gerakan beli NTT yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur dengan quick win. Quick win, yaitu gerakan percepatan pembangunan di 100 hari Bapak Gubernur. Kita melakukan gerakan beli NTT. Kita minta seluruh masyarakat NTT, seluruh aparat pemerintah, diaspora yang ada di mana saja, diaspora NTT yang ada di mana saja, membeli, menggunakan, dan ikut memasarkan serta mengkonsumsi produk-produk lokal NTT. Itu instruksi atau bagaimana? Itu sebuah gerakan Gerakan dari pemerintahan kita sekarang, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Itu Nah, karena itu ya untuk menumbuhkan ekonomi rakyat kita, industri kecil menengah kita, dari pelaku UMKM kita. Nanti produk-produk kita selain kita meminta untuk dibeli, tapi juga kita akan kerjasama dengan PHRI, hotel, restoran, Alfamart, Indomart, Hypermart. Kita akan kerjasama dengan mereka, produk-produk itu masuk ke toko-toko mereka. semua. Untuk ikut jual di dalam. Nah, tentu saja kita akan menyiapkan soal kontinuitasnya, soal sertifikasi halal, BPOM-nya, kita akan siapkan produk lokal kita itu. Dan dengan demikian maka ekonomi rakyat kita itu, pendapatan rakyat kita akan bertambah dari gerakan ini. Gerakan yang Gerakan diinstruksi beli oleh NTT Gubernur beli NTT ini. apakah sudah disampaikan, sosialisasikan kepada Mulai hari ini dan sampai selamanya kita akan sosialisasikan kepada seluruh masyarakat, kawan-kawan wartawan, termasuk orang-orang yang ikut mensosialisasikan gerakan beli NTT sehingga bisa masuk surga. Maksudnya Ya, kalau berbuat baik kan masuk surga. ya dari dulu bertahun berbuat baik, bagaimana? Ya, Cuma makanya itu mau tambah lagi masuk surga. oh, Kita punya produk unggulan bisa masuk ke seperti hotel, restoran, mall. Itu apa? Kopi, Kopi. teh kelor kita, keripik-keripik kita, ya keripik-keripik kita, termasuk juga passion kita, tenun ikat kita dan segala macam. Kita akan siapkan untuk masuk ke situ. Saat ini sudah masuk. Alfamart itu ada masuk keripik dari ubi ungu. ya sudah itu masuk. dari dulu ya. Itu sudah masuk. Ya. Itu hasil industri kecil dan menengah. Jadi untuk meningkatkan PD lain-lain daripada itu seperti apa? Maksudnya PAD? Khususnya untuk PAD. kalau PAD aku gerakan lain lagi. Ya, ya, Itu gerakan lain pertanyaan lagi. Kedua. Misalnya di bidang kami itu, PAD itu datang dari garam. Garam. Bapak Gubernur sudah meminta untuk kontrak-kontrak kerjasama termasuk garam itu untuk kita duduk bersama lagi supaya ada retribusinya, dapat dilihat, dapat dari garam, kemudian retribusi dari rumput laut itu, dan juga dari produk-produk. Kalau garam, Bapak Gubernur meminta dengan mitra duduk bersama untuk berdiskusi. kalau garam dari zaman gubernurnya Victor Oskolat kan sudah mulai Ada mereka sudah memberikan retribusi, retribusi. tapi kan perlu duduk bersama lagi untuk bicara. Itu berapa banyak perusahaan? Itu berapa banyak? Ada 4 perusahaan yang menyewa aset. Itu lahan garam milik pemerintah provinsi. Mereka sudah sewa lahan garamnya, tapi kita meminta duduk bersama diskusi lagi soal retribusi penjualan garam. Jadi ini dikoordinir oleh Kadis Pariwisata Nusa Tenggara Ya, Timur. aset dan industri dan perdagangan. Yang diketua oleh Dr. Sony Libing. Selain daripada garam, tadi Bapak sendiri rumput laut seperti apa? Rumput laut ini saat ini kita punya pabrik pengolahan rumput laut. Kita sudah punya, kita berharap hilirisasi dari rumput laut itu lahir dari situ. Dari rumput laut kita tidak kirim mentah-mentah, tapi dia ada proses barang mentah menjadi setengah jadi ataupun jadi, baru kita kirim keluar. Nah, hari ini juga kita lagi sedang berpikir tentang bagaimana sapi kita. Sapi kita ini kan kita kirim hidup-hidup. Mestinya ada hilirisasi di situ.
maka butuh lagi pabrik untuk pengolahan daging sapi. Daging sapi. Kulitnya, tulangnya, segala macam. Yang demikian kita kirim tidak lagi bahan mentah, tapi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Apa yang dampaknya? Dampaknya adalah terjadi trickle down efek ekonomi dan multiplier efek ekonomi bagi rakyat kita. Lapangan kerja tersedia, ada pendapatan dari usaha-usaha itu. Jadi kita lagi sedang berupaya. Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sedang berupaya soal hilirisasi di bidang peternakan, termasuk pakan ternak. Kita belum punya pabrik pakan ternak di NTT, menyebabkan capital flight soal pakan ternak sangat besar. Setiap tahun ke hampir 800 miliar habis hanya untuk membeli pakan ternak dari luar masuk ke sini. Mau sapi, mau ayam dan yang lainnya. Jadi sekarang Asta citanya gubernur apa? Bukan Asta Cita, Dasa Cita. Dasa Cita. Hafal bye-bye bertanya. Barang belum hafal bertanya. Asta Cita itu presiden Dasa punya. Cita, Dasa Cita Bapak sudah punya. Saya ingat Dasa presiden Cita. punya. Oke. Dasa Cita. Jadi kami berada di Dasa Cita ketiga. Dasa Cita ketiga kami berusaha ke situ. Apa itu? Yaitu pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif. jadi ini gubernur Industri kecil dan menengah masuk ke Dasa Cita yang ketiga. Gubernur NTT yang sekarang milik Kelaklengan Jauh Nasa Doma ini tetap memprogram itu yang diutamakan. Ya ini yang Dasa Cita kok tidak? Dasa Pak Cita. tidak tahu Pak. Itu Dasa Cita itu program Bapak Gubernur sekarang. Saya tidak tahu, makanya saya tanya Pak sahabat Bapak Kadis tidak Pariwisata hafal, begitu. Pak. Kalau terkait dengan itu, Nah, apalagi? terkait kelor. Kelor. Selama ini kelor bangga-bangga, tapi Kelor sudah ada. ya jalan Kelor sudah tidak ada jalan sekarang. Ya, Perusahaan Kelor ada. ya. Kirim tepung. Yang di wali kota sih. Jadi terakhir, jumlah kecil Pak. Kan begini, Anda tidak bisa harap langsung besar. Ya. Kecil baru dia besar kok tidak. jadi terakhir, Pak Sony Living, PJ Bupati Alor, selama berapa tahun di Alor? Kira-kira bagaimana? Tak usah, itu tidak ada kaitan dengan topik yang Oh, begitu. wawancara Tidak ini. kan Pak Bupati toh?